Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih udah nonton video ini. Bagi kalian yang udah klik video ini, dan buat kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe terlebih dahulu channel aku. Dan jangan lupa juga share ke teman-teman kalian agar channel ini semakin berkembang untuk kedepannya. Oke, dalam pembahasan kali ini kita bakalan bahas tentang mitos atau fakta. Jadi kalian pilih yang mana? Yang mitos baik atau yang fakta yang lebih baik? Kalau aku sih yang fakta-fakta aja gitu. Kalau yang mitos kayaknya lebih ke mistis gitu ya. Siapa yang ngerasain seperti itu silahkan komen di bawah. Oke, pada kesempatan kali ini kita bakalan ambil dari Provinsi Sumatera Barat, karena provinsi ini merupakan suatu tempat aku tinggal juga. Dan di sini ada beberapa tempat destinasi wisata yang mungkin kalian yang nonton ini pernah datang ke sini, namun belum tahu sejarah-sejarah ataupun juga hal-hal mitos ataupun fakta yang ada di tempat ini. Nah, tanpa berlama-lama lagi, langsung aja check it out 7 tempat wisata yang mempunyai sifat mistis ataupun fakta menurut kalian. Check it out. Yang pertama adalah Jam Gadang. Jam Gadang ini merupakan ikon kota Bukit Tinggi yang terdapat di Sumatera Barat dan usianya sudah puluhan tahun. Jam Gadang ini dibangun pada tahun 1926 oleh seorang arsitek yang bernama Yazin dan Sultan Gigi Ameh. Nah, buat kalian yang belum tahu nih Sultan Gigi Ameh ini bukanlah giginya yang emas gitu, bukan. Di Minang itu kan ada beberapa suku ya, ada suku Piliang, Caniago, Melayu, Kampai, Bodi, apalah namanya semuanya banyak banget karena aku juga nggak hafal. Dan masing-masing dari suku ini itu ada kepala sukunya guys. Nah, nanti kepala suku itu memiliki gelar tersendiri diberikan oleh suku-sukunya gitu. Kayak gini, Sultan Gigi Ameh itu melambangkan sesuatu yang jadi keistimewaan dari kepala suku itu. Nah, kayak gitu. Itu cuma sebuah istilah aja guys. Sebenarnya giginya itu nggak emas gitu, kayak manusia kita biasa aja. Cuman ada diberikan sesuatu simbol atau gelar datu gitu ya. Dan datu Sultan Gigi Emas kayak gitu. Dan jam ini merupakan hadiah dari Ratu Belanda kepada controller ataupun kepada sekretaris kota waktu itu. Hebohnya, salah satu misteri yang masih beredar yaitu tentang penulisan angka Romawi 4 di jam gadang ini tulis dengan huruf kapital, kayak huruf I gitu, cuman ada 4 semuanya. Jadi kan itu tetap bacaannya 4, cuman kan agak ganjil aja gitu. Nggak ada yang penulisan dari huruf Romawi yang 1, 1, 1, 1 kayak gitu. Yang ada cuma 1 dan huruf V gitu. Ada sebagian masyarakat yang mengartikannya sebagai penunjuk jumlah korban yang menjadi tumbal ketika pembangunan jam tersebut. Dan ada pula yang mengartikan 4 orang pekerja bangunan pembuatan jam gadang tersebut meninggal setelah jam tersebut selesai dibuat. Dan yang kedua adalah Danau Singkarak. Seperti yang udah aku ceritain di video aku yang keberapa ya, lupa juga. Itu sudah menceritakan tentang keanehan-keanehan yang terjadi di Danau Singkarak dengan keindahan yang begitu indah dan dihuni oleh makhluk-makhluk yang tak kasat mata. Nah, Danau Singkarak ini dibalik keindahannya namun menyimpan sebuah rahasia yang belum orang ketahui gitu. Dan Danau Singkarak ini merupakan danau terluas kedua di Indonesia setelah Danau Toba guys. Nah, selain terkenal akan keindahan alamnya yang sangat memanjakan mata, tetapi Danau Singkarak juga menyembunyikan banyak misteri. Salah satu cerita misteri yang beredar di masyarakat adalah tentang terowongan yang menghubungkan Danau Singkarak dengan Danau Maninjau. Dan beberapa masyarakat mengatakan bahwasanya ada orang yang pernah hilang di Danau Singkarak dan muncul di Danau Maninjau. Dan ataupun sebaliknya gitu ya guys ya, dia hilang di Maninjau dan kemudian dia muncul di Danau Singkarak. Oleh karena itu mereka menghubungkan antara adanya terowongan yang menghubungkan Danau Singkarak dengan Danau Maninjau. Dan ada pula yang menghubungkan terkait misteri terowongan di dasar Danau Singkarak menuju Danau Maninjau dengan patahan semangko atau sesar geser aktif yang membentuk jejeran bukit barisan yang terbentang dari Aceh hingga ke kota Lampung. Percaya atau tidak? Silahkan kalian komen di bawah. Yang ketiga adalah Gua Jepang.
Sesuai dengan namanya, Gua Jepang dibangun oleh Jepang pada masa penjajahan dengan berbagai macam fungsinya. Seperti yang pertama adalah sebagai benteng pertahanan, tempat pengintai, tempat eksekusi, dan lain sebagainya. Yang paling terkenal dari gua ini adalah ruang dapur. Ruangan dengan luas sekitar 2 meter kali 1,5 meter ini bukan merupakan tempat untuk memasak pada umumnya. Nah, jadi jangan kalian sangka bahwasanya kalau kalian datang ke datang ke gua Jepang itu, kalian menemukan sebuah dapur, dan di dapur itu nggak bakalan kalian temuin kompor, kemudian juga korek api, kompor gas, terus juga sendok, piring, dan lain-lain sebagainya, karena ini merupakan tempat penyiksaan atau lebih tepatnya lagi adalah tempat memutilasi tubuh para tawanan perang. Kalian percaya atau tidak? Silahkan komen di bawah. Next, yang keempat adalah Pantai Air Mani. Kalau di Minang itu namanya Pantai Air Mani gitu. Jadi kalian harus datang dulu deh ke Minangkabau gitu ya, biar kalian tahu sejarah-sejarah di Minangkabau, dan kalian yang penasaran dengan makanan rendang di sini sungguh banyak banget. Jadi buat kalian yang udah pernah ke sini, pasti kalian melihat adanya sebuah batu, dan batu itu kelihatan kayak sujud gitu ke sebuah kapal, dan di kapal itu ada ibunya yang lagi kayak nunjuk gitu guys. Nah, di situ kalian akan lihat nanti betapa durhakanya si Malin Kundang ini kepada ibunya, sampai ibunya ngutuk si Malin Kundang itu. Oke, aku sedikit cerita. Dulu masih ingat, Malin Kundang ini merupakan tokoh yang sangat terkenal sekali di Sumatera Barat. Kenapa? Karena dia selalu ada di setiap kali aku sekolah SD gitu ya, ada cerita-cerita legenda gitu. Dia selalu masuk aja. Kayak di setiap cerita yang berhubungan dengan agama, kayak bercerita dengan berhubungan dengan adat gitu ya, dia selalu masuk. Kenapa? Karena Malin Kundang ini merupakan sosok yang bersejarah sekali di Sumatera Barat. Ceritanya gini, Malin Kundang ini awalnya dia hidup di sebuah desa gitu guys, dan akhirnya dia memutuskan untuk merantau karena dia tidak tahu pekerjaan apa yang harusnya dia lakukan di desa itu. Dan dia pamitlah kepada ibunya, dia pengen merantau ke kota gitu ya. Dan ibunya mengizinkan. Sampai di kota, dia mendapatkan suatu pekerjaan yang insya Allah mengizinkan lah gitu, yang yang lumayan lah gitu kan. Dan sampai di sana dia bertemu dengan seorang perempuan. Perempuan itu berasal dari keluarga yang kaya, seksi juga semuanya gitu ya. Pokoknya dapat dari perempuan ini gitu. Dan akhirnya perempuan ini berpacaran lah dengan si Malin Kundang. Dan akhirnya Malin Kundang pergi ke rumah perempuan. Dia kenalkan lah oleh perempuan ini kepada ayahnya gitu kan. Dan akhirnya mereka setuju. Dan sampai suatu ketika si perempuan ini minta dipertemukan dengan orang tuanya si Malin Kundang ini guys, gitu. Dan akhirnya mereka kembali ke kampung halamannya si Malin Kundang. Sampai di situ, di kampung halamannya ibu Malin Kundang ini, nah disemperin lah dia sama ibu-ibu gitu kan. Ibunya ini bilang, "Anakku, apakah kamu masih ingat dengan aku?" gitu ya. Terus Malin Kundang ini bilang, "Kamu siapa? Kamu bukan ibu aku," kayak gitu. Ibaratkan kayak dia mengidap skizofrenia gitu loh guys, kayak lupa ingatan sesaat gitu. Dia mungkin malu mengakui ibunya karena ibunya itu dekil, terus juga orang kampung, sementara dia memiliki istri yang kaya raya dan penampilannya oke banget dan kece banget kayak gitu. Mungkin dia malu memiliki ibu seperti itu. Akhirnya dia tidak mengakui ibunya itu, langsung mengutuk si Malin Kundang ini, "Kukutuk kau jadi batu," gitu. Sampai ada tuh DJ-nya itu yang paling lucu kali. Masyarakat Indonesia ini kan kayak segala kreatif banget gitu. Sampai ada DJ-nya, "Kukutuk kau jadi batu." Aku masih ingat itu waktu aku kelas 3 SMA kalau nggak salah. Ada DJ Malin Kundang. Kalian cari aja di Google atau di YouTube, ini pasti ada lah DJ Malin Kundang. Nah, jadi kayak gitu guys ceritanya. Oke, kita lanjut ke materi selanjutnya. Yang kelima adalah Bukit Tambun Tulang. Aku sebenarnya baru tahu sih nama Bukit Tambun Tulang ini ada di Kota Bukit Tinggi, dan sebelumnya aku juga pernah berkunjung ke sana karena ini merupakan sebuah objek wisata, guys. Nah, Bukit Tambun Tulang ini juga dikisahkan legenda yang bertempat di sekitar jalan yang menghubungkan Kayu Tanam dengan Padang Panjang yang melintasi Bukit Barisan. Nah, konon dahulu kalanya terdapat sebuah bukit yang penuh dengan tulang belulang manusia. Nah, kisah ini menceritakan sulitnya orang dari pesisir untuk menuju ke pusat negeri Minangkabau karena harus mendaki bukit terlebih dahulu, kemudian dirampok dan dibunuh di sebuah bukit yang dinamakan dengan Bukit Tambun Tulang ini, guys.
Namun, sampai hari ini belum ada penelitian arkeologi atas sejarah tentang mitos ini gitu. Aku juga nggak tahu sih sebenarnya ini mitos atau fakta, karena ketika aku pernah berkunjung ke sana, tidak ada tanda-tanda bahwa di sana terdapat sesuatu yang menjadi bagian sejarah gitu ya, ataupun yang menjadi sebuah legenda gitu. Nggak ada sama sekali, karena biasanya kalau sebuah legenda itu biasanya pasti kayak dikasih pagar atau gimana gitu ya. Tapi ini nggak ada, guys. Nanti kalau kalian berkunjung ke sini, pemandangannya bagus banget. Yang keenam adalah Hotel Ambacang. Aduh, kalau bahas ini dikit agak sensitif gitu. Salah satu tempat terangker yang bisa kalian temui di Sumatera Barat itu adalah Hotel Ambacang. Kenapa? Hotel ini terletak 2 km dari Masjid Agung Ganting. Tempat yang kini sudah berganti nama menjadi Hotel Aksana ini menyimpan banyak misteri. Cocok bagi kalian yang pengen uji nyali di sini, guys. Nah, bagi kalian yang pencinta sejarah, mungkin sudah pernah mendengar tempat ini. Tambang ini pertama kali beroperasi pada tahun 1898 ketika masa penjajahan Belanda di Indonesia. Dan tambang batu bara pertama kali di kawasan Patahan Sugar ini tentu jadi saksi bisu kekejaman masa kolonial Belanda pada waktu itu. Dan para pekerjanya saat itu merupakan pribumi yang membangkang serta tahanan politik yang dipaksa bekerja dengan leher, kaki, dan tangan yang diikat. Dan tambang ini terbentang sepanjang 10 km, namun dibuka untuk wisata hanya 186 meter aja. Dan ada fasilitas lampu, tangga, serta ventilasi, dan besi untuk pegangan tangan saat berjalan di dalamnya. Dan jika kalian lihat itu kayak kayak ngeri banget gitu, kayak sumur, terus ke dalamnya jauh banget, dan ada lampu untuk penerangan dikit doang. Aku gak sanggup deh kalau pergi ke situ. Dan udara yang kalian rasakan kelembapannya itu, serta kegelapan di dalamnya itu membuat merasakan kita kayak kepedihan yang dirasakan oleh para pekerja paksa di waktu itu, guys. Oke, itu ada 7 tadi destinasi wisata yang aku jelasin ke kalian. Di antara ke-7 objek wisata tersebut, kalian kemana aja yang pernah berkunjung? So, bagi kalian yang suka dengan video ini, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan jangan lupa juga bunyikan lonceng notifikasinya agar kalian tahu kalau aku update video terbaru tiap minggunya. Dan aku terlebih terkurangnya mohon maaf jika ada materi-materi aku yang salah ataupun juga penyampaian-penyampaian aku yang kurang gitu ya. Bagi kalian warga Sumatera Barat ataupun dari luar Sumatera Barat yang mengetahui tentang materi ini atau yang tentang tempat-tempat ini juga, silakan koreksi dan komen di bawah karena itu sangat membangun untuk channel aku untuk kedepannya lagi agar lebih baik. Kita gak berlama lagi, bye, sampai ketemu di minggu depan. Dan kali ini aku hadir di malam Jumat untuk menemani malam kalian. Bagaru ang batu sangka tampe bajalan urang baso duduk taman nuang tiuk sabanta oi takkan naju ai ayam den lape. Bye.